Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai cabang-cabang ilmu hadis. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Laili Rahmawati dengan NIM 0601 0721 015. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 1A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pembahasan kali ini yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis, yang kedua ilmu al-jarh wa al-ta'dil, yang ketiga ilmu warim al-hadis, yang keempat ilmu asbab wurud al-hadis, yang kelima ilmu nasuh wa mansuh al-hadis, yang keenam ilmu mukhtalaf al-hadis, dan yang terakhir ialah ilmu ilal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis. Ilmu ini ilmu yang membahas secara umum tentang kehidupan para perawi, baik asal golongan sahabat, tabi'in, maupun angkatan sesudahnya. Ilmu rijal al-hadis dinamakan juga ilmu tari al-ruwah, artinya ilmu untuk mengetahui keadaan para perawi hadis. Kata rijal al-hadis berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis, serta berkecimpung dengan hadis Nabi. Secara terminologis, ilmu ini didefinisikan dengan, dalam tanda kutip, yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun generasi-generasi berikutnya. Di dalamnya, diterangkan sejarah ringkas tentang riwayat hidup para periwayat, guru-guru, dan murid-murid mereka, tahun lahir dan wafat, dan keadaan-keadaan serta sifat-sifat mereka. Melalui ilmu ini dapat diketahui keadaan para periwayat yang menerima hadis dari Rasulullah SAW dan keadaan para periwayat hadis yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya. Ilmu ini penting dipelajari karena hadis atas sanad dan matan. Mengetahui keadaan para periwayat yang ada dalam sanad yang di akhirnya untuk mengetahui kesahihan hadis-hadis yang mereka riwayatkan ialah merupakan suatu keharusan. Ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Ilmu ini pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu rijal al-hadis, tetapi karena ilmu ini membahas hal penting dari kepribadian riwayat hadis, maka dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Kata al-jarh wal al-ta'dil sendiri terdiri dari kata al-jarh dan al-ta'dil. Al-jarh adalah menampakkan sifat-sifat para periwayat hadis yang mengurangi keadilannya atau meniadakan keadilan dan kedabitannya, yang darinya dapat ditentukan gugur, dhaif, atau ditolak riwayatannya. Ilmu al-jarh wal ta'dil ini muncul bersamaan dengan munculnya periwayatan hadis, sebab untuk mengetahui hadis sahih wajib didahului dengan mengetahui periwayatannya, mengetahui pendapat kritikus periwayat wacana amanah tidaknya periwayat sebagai akibat memungkinkan bisa membedakan hadis yang bisa diterima dan ditolak. Ilmu gharib al-hadis. Ditinjau dari segi bahasa, gharib diambil dari akar kata gharb yang berarti ba'idun an watanihi, yakni jauh dari rumah atau tempat tinggal. Orang yang tidak sedang di rumah atau tempat tinggalnya kita katakan asing. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, asing dalam perkataan adalah jauh dari pemahaman seperti jauhnya seseorang dari rumah atau tempat tinggalnya. Atau ada pula yang mengatakan bahwa asing dalam perkataan adalah jauhnya makna dari pemahaman, kecuali setelah melalui proses pemikiran. Dr. Mahmud Tahtan mendefinisikan gharib secara bahasa adalah lafaz-lafaz yang tersembunyi maknanya.
Pengertian warid al-hadis ialah objek yang menjadi kajian ilmu yang terfokus kepada matan hadis, bukan sanadnya. Mencakup kalimat-kalimat asing yang artinya tidak diketahui karena memang jarang digunakan dalam percakapan. Juga mencakup susunan kalimatnya yang sukar. Sehingga dengan ilmu ini bisa mengurangi kecenderungan untuk menafsirkan perkataan Nabi SAW dengan cara menduga-duga. Kata warid sendiri berarti kalimat yang sulit dipahami karena asing atau tidak tersusun dengan baik. Kata ini mengandung dua hal, yaitu kalimat yang sulit dipahami kecuali dengan berpikir keras karena memiliki makna yang tinggi dan ucapan seseorang yang berasal dari suatu daerah yang jauh dari mayoritas kabilah Arab sehingga terdapat kosakata asing. Ilmu asbab wurud al-hadis. Asbab wurud al-hadis merupakan susunan ifadah yang terdiri dari 3 unsur kata, yaitu asbab, wurud, dan al-hadis. Asbab adalah suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu, atau dapat didefinisikan dengan segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Sedangkan kata wurud bisa berarti sampai, muncul, dan mengalir, seperti air yang memancar atau air yang mengalir. Ilmu ini mengetahui kaidah-kaidah yang menerangkan tentang latar belakang dan sebab-sebab adanya hadis. Mengetahui peristiwa yang menjadi latar belakang disampaikannya suatu hadis sangat penting untuk membantu mendapatkan pemahaman hadis secara sempurna. Asbab wurud al-hadis adalah konteks historitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang terjadi pada saat hadis tersebut disabdakan oleh Nabi SAW. Ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis tersebut bersifat khusus, umum, mutlak, atau muqayyad, nas atau mansukh, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalam perspektif ini, mengetahui asbab wurud al-hadis bukanlah gaya atau tujuan, melainkan hanya sebagai sarana untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis. Ilmu nasuh wa mansuh al-hadis. Nasikh wa al-mansuh adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis yang datang terkemudian sebagai penghapus ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan hadis yang datang lebih dahulu. Ilmu yang membicarakan hadis nasikh atau yang menghapuskan hukum dan hadis mansuh yang hukumnya dihapuskan. Menurut terminologi, nasakh mempunyai 2 definisi. Pertama yaitu nasakh berarti penjelasan tentang berakhirnya hukum syarah melalui jalan hukum syarah karena adanya rentang waktu. Maka dalam hal ini hukum pertama menjadi mansukh karena batas waktunya telah tiba dan bersamaan dengan itu datang hukum lain sebagai pengganti. Kedua, yaitu menurut bagian ahli al-usul, nasakh adalah penghapusan suatu hukum syarah dengan dalil syarah karena adanya rentang waktu. Nasikh adalah dalil atau hukum syarah yang datang kemudian sebagai pengganti hukum yang telah ada sebelumnya. Sedangkan mansukh secara bahasa berarti sesuatu yang dihapus, yang dihilangkan, yang dipindah, atau yang disalin. Menurut terminologi ulama, mansukh adalah hukum syarah yang berasal dari dalil syarah yang dirubah atau dibatalkan oleh hukum dari dalil syarah yang baru.
Mengetahui nasikh dan mansukh merupakan keharusan bagi seseorang yang ingin mengkaji hukum-hukum syariah karena tidak mungkin mengistinbatkan dan menyimpulkan suatu hukum tanpa mengetahui dalil-dalil nasikh dan dalil-dalil mansukh. Ilmu Mukhtalaf al-Hadis. Mukhtalaf al-Hadis terdiri dari dua sukata, yakni mukhtalif dan al-hadis. Secara etimologi, mukhtalif adalah isim fa'il dan kata ikhtalafa yakhtalifu yang berarti bertentangan atau berlawanan. Sedangkan al-hadis adalah sebagaimana banyak dipahami oleh banyak orang, yakni titah dan tindak tunduk yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Para ulama menyebutkan ilmu ini dengan ilmu mushkhi al-hadis, ikhtilaf al-hadis, ta'wil al-hadis, dan taufiq al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan dengan maksud untuk menghilangkan pertentangan itu, yaitu atau menyesuaikan dan mengkompromikannya, sebagaimana pembahasan hadis-hadis yang sukar dipahami hingga hilang kesukarannya itu dan menjadi jelas hakikatnya. Ilmu ini merupakan salah satu buah dari penghafalan hadis, pemahaman secara mendalam terhadapnya, pengetahuan tentang am dan khasnya, yang mutlak dan muqayyadnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penguasaan terhadapnya. Sebab tidak cukup bagi seorang hanya dengan menghafal hadis, menghimpun sanad-sanadnya dan menandai kata-katanya tanpa memahaminya dan mengetahui kandungan hukumnya. Ilmu ilal al-hadis. Secara bahasa, al-illah berarti al-marad atau sakit. Orang yang sakit dinamakan alil. Hadis yang terkena ilal dinamakan mu'all atau mu'al, dan ada pula yang menggunakan ma'ul. Menurut terminologi ulama hadis, illah adalah sebab tersembunyi yang menyebabkan cacat suatu hadis yang secara lahiriah tampak selamat. Ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis yang berupa menyambungkan hadis yang munqati, memarfu'kan hadis yang mauquf, atau memasukkan hadis ke dalam hadis lain dan yang serupa dengan itu. Cara mengetahui ilal hadis adalah dengan menghimpun semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti untuk mengetahui apakah hadis yang bersangkutan memiliki tawabi atau syawahid atau tidak. Kemudian seluruh rangkaian dan kualitas periwayat dalam sanad itu diteliti berdasarkan pendapat para kritikus periwayat hadis dan ilat hadis. Dengan jalan demikian baru dapat ditentukan apakah hadis itu berilat atau tidak. Sekian dari penjelasan yang saya telah paparkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.